kita akan lanjut membahas tentang bagaimana hewan di udara dapat bergerak. Nah, hewan yang hidupnya di udara berarti secara keseluruhan atau kelangsungan hidupnya itu lebih banyak dihabiskan di udara, bukan di air dan bukan di darat. Nah, pergerakan hewan yang hidup di udara ini itu dipengaruhi oleh yang pertama ototnya yang kuat, kemudian tulang dadanya yang kuat, kerangkanya ringan, dan gaya angkatnya yang besar. Nanti Ustazah akan jelaskan di contohnya ya lebih lanjut. Selanjutnya, bagaimana pergerakan hewan yang hidupnya di darat? Hidupnya di darat berarti selain dari udara dan air. Nah, pergerakan hewan yang hidupnya di darat ini itu dipengaruhi oleh kakinya yang ramping, tulangnya yang kuat, dan ototnya yang kuat. Nanti juga dijelaskan di contohnya ya. Nah, ini adalah contoh gerak pada hewan yang hidup di air. Perlu juga diketahui bahwa hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang itu dikelompokkan ke dalam 4 kelas. Kalau kemarin avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang itu dikelompokkan ke dalam 9 kelas. Kalau vertebrata itu dikelompokkan ke dalam 5 kelas. Ada kelas Pisces, itu adalah kelompok hewan yang hidupnya di air seperti ikan. Kemudian ada kelompok Reptilia, itu adalah kelompok hewan yang melata seperti buaya dan ular. Ada kelompok amfibi, itu adalah hewan yang hidupnya di dua tempat, hidup di air dan hidup di darat, misalnya katak. Kemudian ada kelompok apes. Kelompok apes ini itu adalah hewan yang memiliki bulu dan sayap, misalnya burung. Dan ada kelompok mamalia atau hewan menyusui. Nah, kita bahas dulu contoh gerak pada Pisces atau gerak pada hewan yang hidupnya di air. Ustaz ambil contoh di sini itu adalah ikan. Bisa diperhatikan ya nak ya, bahwa ini adalah struktur dari ikan. Ada tulang belakangnya. Nah, ini yang dibilang tulang belakang. Perhatikan ya. Kemudian ada sirip punggung, sirip belakang, tulang rusuk, sirip perut, sirip dada, rongga ingsan, dan tengkorak. Ini adalah organ-organ tubuh dari ikan. Nah, bagaimana cara ikan bergerak? Jadi, ikan bergerak dengan berenang. Ikan bergerak dan dia dapat berenang itu menggunakan berbagai macam sirip. Oke, dia menggunakan berbagai macam sirip. Ada sirip dada, sirip punggung, sirip perut, sirip ekor. Nah, selain dia bergerak dibantu dengan sirip, pergerakan ikan juga dibantu dengan otot. Oke? Jadi ikan meregangkan. Jadi ikan meregangkan ototnya. Nah, gerakan otot pada ikan itu membuat ikan dapat bergerak maju ke depan di dalam air. Jadi dia dapat maju ke depan, dia bisa membelokkan, itu dibantu dengan sirip dan ototnya. Selanjutnya gerak pada amfibi. Ingat, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan hidup di darat. Ustaz ambil contoh di sini itu adalah katak. Ya, oke? Ini adalah katak. Nah, bagaimana cara katak bergerak?
Jadi katak bergerak dengan cara melompat menggunakan tungkai depan dan tungkai belakang. Lihat, ini adalah tungkai depan dan tungkai belakang. Selanjutnya, gerak pada reptil. Reptil ini adalah kelompok hewan yang dia bergerak dengan cara melata. Dilihat di gambar ada kura-kura, penyu, kemudian ada ular, buaya, iguana. Itu adalah kelompok hewan reptil. Nah, bagaimana cara hewan reptil bergerak? Jadi, reptil dia bergerak menggunakan kaki perut ya. Jadi, reptil itu memiliki 4 kaki, 1 pasang di depan dan 1 pasang di belakang. Selain dia bergerak menggunakan kaki, sebagian juga dibantu oleh ekor untuk menjaga keseimbangannya agar tetap seimbang ketika bergerak. Itu dibantu oleh ekor. Kemudian selanjutnya ada apes. Jadi apes ini adalah kelompok hewan yang hidupnya di udara, memiliki bulu dan sayap untuk terbang. Nah, apes ini adalah kelompok hewan yang hidupnya hidup Nah, kalau apes itu adalah kelompok hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk terbang. Ustazah ambil contoh di sini adalah burung merpati. Tapi yang perlu Ananda ketahui bahwa kelompok apes atau burung ini itu memiliki keistimewaan di dalam Al-Quran. Telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran bahwa burung menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah terkait penciptanya. Jadi di mana tanda kebesaran Allah di sini itu ada pada penciptaan sayapnya. Bisa dibayangkan ada tidak yang bisa menciptakan sayap untuk terbang? Tidak ada ya, yang bisa menciptakan itu semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa nanti Anandaku buka Al-Qur'annya ya. Surah An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayrimu sahharati fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Masya Allah. Bisa dibayangkan ya nak ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluknya. Bisa diambil dari contoh tadi ini burung. Allah menciptakan sayap. Dengan apa sayap ini? Supaya burung ini dapat terbang, mencari makan dan sebagainya. Nah, kita juga yang diciptakan, Allah menciptakan organ tubuh kita ini, maka kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan tubuh kita ini untuk senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya nak ya. Yang terakhir itu adalah gerak pada mamalia. Mamalia ini itu adalah sekelompok hewan menyusui. Nah, manusia itu termasuk ke dalam kelompok mamalia. Kelompok mamalia.
Namun gerak pada manusia itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena itu ada khusus materinya sendiri. Nah, ini adalah gerak pada mamalia khusus di hewan. Mamalia adalah hewan yang dapat menyusui. Kalau pada mamalia, pergerakannya itu tergantung pada habitat hewan itu. Jadi mamalia itu pergerakannya atau caranya bergerak itu berbeda-beda, tergantung pada tempat tinggalnya, di mana dia tinggal. Ada hewan mamalia yang tinggalnya di air dan ada hewan mamalia yang tinggalnya di darat. Nah, apa saja contoh-contoh hewan mamalia yang hidupnya di air? Misalnya ada anjing laut. Ini dia adalah hewan mamalia ya. Dia melahirkan dan menyusui. Kemudian ada paus. Ingat, paus itu adalah hewan mamalia karena dia juga menyusui. Yang hidup di darat misalnya ada kuda, ada kanguru, kemudian singa, ada harimau dan gajah. Itu adalah hewan yang hidupnya di darat. Hewan mamalia yang hidupnya di darat. Bagaimana caranya bergerak? Kalau apa tadi? Paus, dia bergerak dengan sudah betul ya. Dia bergerak menggunakan sirip dan otot-ototnya. Oke. Kalau selain dari itu, kuda, singa, gajah, dia bergerak menggunakan kakinya. Jadi dia memiliki empat pasang kaki ya, sepasang depan dan sepasang di belakang. Begitu caranya hewan mamalia bergerak. Selanjutnya nanti kita bahas di tanya jawab lebih mendalam ya. Nanti silakan ditanyakan apa-apa saja yang belum dipahami.